Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kelas 6. Hari ini kita belajar sama Mbak Vinda. Materinya tentang IPA. Nanti soal yang kita bahas itu ada di exercise semester 2 halaman 94. Silahkan dibuka. Bagi yang sudah dijawab, nanti kita diskusi. Oke? Kita mulai ya. Yang pertama. Di nomor 1. Ada materi tentang konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada zat. Perpindahan panas ada berapa macam? 3. Apa saja? 3. Apa aja 3-nya? Konduksi. Terus? Radiasi. Ada konduksi, ada radiasi, satu lagi? Konveksi. Radiasi dan konveksi. Bedanya di mana? Kalau konduksi, panasnya? Radiasi tidak memerlukan zat perantara. Oke, sip. Radiasi tidak memerlukan zat perantara. Duh. Kalau yang konduksi dan konveksi? Kalau konduksi, seperti di soal tadi, ada zat perantara, tapi perpindahan panasnya secara rambatan. Karena dia merambat, jadi tidak ada perpindahan partikel zat perantaranya. Kalau konveksi? Perpindahan kalor dengan zat perantaranya. Kemudian, zat perantaranya gimana? Tetap atau ikut bergerak? Untuk konveksi melalui zat perantara, kemudian zat perantaranya ikut bergerak. Kalau misalkan Mbak Vina mau tanya panas matahari yang sampai ke bumi, itu contoh perpindahan panas yang bagaimana? Radiasi. Radiasi. Kalau memanaskan air? Konveksi. Kalau konduksi, contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, konveksi. Contohnya? Konveksi, contohnya perpindahan panas yang terjadi pada saat terbentuknya angin darat dan angin laut. Itu contohnya. Oke, nah di soal kita ini ditanya, konduksi ini kan perpindahan kalor melalui zat penghantar tanpa ada perpindahan. Kira-kira perpindahan kalor tersebut terjadi pada zat yang wujudnya seperti apa? Cair, padat, gas, atau cair dan gas? Nomor 1. Kalau konduksi tanpa berpindah zatnya? Jadi, pintar. Jadi konduksi itu terjadi pada zat padat. Ada medianya, tapi zatnya tidak ikut bergerak. Sedangkan konveksi, untuk konveksi itu bisa terjadi pada benda yang berwujud cair atau gas. Ini bisa secara konveksi dengan radiasi tadi tanpa melalui zat perantara. Oke. Kemudian ini, sebutkan macam-macam benda konduksi. Benda apa saja yang bisa menghantarkan panas? Besi. Tembaga. Baja, aluminium. Oke. Jadi rata-rata benda logam itu termasuk benda konduksi. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Enggak, kita bahas lanjut ya. Nomor 2. Mengapa kita sering melihat adanya bintik-bintik air pada waktu pagi hari? Pengembunan adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Proses pengembungan terjadi pada waktu pagi hari. Pengembunan itu proses perubahan wujud dari apa menjadi apa? Dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Kenapa kok gasnya bisa berubah menjadi cair? Kalau kumpulan gas tersebut berkumpul dan membentuk cairan. Atau air. Oke, bentar. Perubahan wujud dari gas ke cair itu kira-kira membutuhkan panas atau melepaskan panas? Melepaskan panas. Melepaskan panas. Berarti kalau ditanya, mengapa pengembunan terjadi? Pengembunan terjadi karena adanya proses pelepasan panas. Karena kalornya dilepaskan. Karena udaranya dingin tadi, akhirnya air yang wujudnya awalnya gas, kemudian berubah menjadi cair. Seperti itu. Perubahan wujud ada berapa macam, Rek? Wujud benda kan ada 3. Padat, terus cair, kemudian gas. Oke, dari padat ke cair. Dari padat ke cair namanya mencair atau meleleh. Kalau dari cair ke padat, membeku. Kalau cair ke gas, menguap. Dari gas ke cair, mengembun. Kalau dari padat ke gas, menyublim. Kalau dari gas ke padat, namanya gas ke padat. Ya. Mengkristal. Pinter. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda mengkristal. Nomor 3, panas logam tadi kalau dipanaskan lama-lama ujungnya akan terasa hangat. Misalnya, ketika kita memegang kembang api yang sedang dibakar atau knalpot motor yang terasa panas saat mesin dihidupkan, dan tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hal ini merupakan perpindahan kalor secara logam. Dia jadi panas. Jadi perpindahan panasnya secara konduksi. Nomor 3, perpindahan panasnya secara konduksi. Apa bedanya konduksi sama konveksi tadi? Jika konduksi, perpindahan kalor tanpa zat perantaranya. Sedangkan konveksi, perpindahan kalor dengan zat perantaranya yang bergerak. Oke, konduksi ada zat perantara, tapi zat perantaranya tidak bergerak. Kalau konveksi, zat perantaranya ikut bergerak. Kita lanjut ya. Nomor 4. Di nomor 4 itu ada botol parfum. Pemuaian adalah bertambahnya suatu benda karena pengaruh perubahan suhu. Peristiwa pemuaian yang terjadi pada botol parfum disebut pemuaiannya. Kenapa benda bisa memuai? Pemuaian dipengaruhi oleh berdasarkan panasnya. Nanti kan ada 2 macam. Kalau suhunya naik, benda akan memuai. Pada saat suhu turun, benda akan menyusut. Seperti ini. Jadi kalau panas, bendanya memuai. Kalau dingin, dia akan menyusut. Nah, misalkan kita punya botol parfum di sini. Botol parfum isinya padatan cairan atau gas? Cairan. Bila parfumnya nanti ini dikenai panas, kira-kira apa yang memuai? Udara yang ada di dalam botol. Udah ada isinya loh ini botolnya. Botolnya berisi, ada parfumnya nih.
Berarti pemuaian yang terjadi pada peristiwa ini adalah pemuaian benda cair. Ya, nomor 4 jawabnya yang A. Kemudian untuk yang di bawahnya, uraian apa arti pemuaian, itu bisa kalian lihat di soal di atasnya. Jadi pemuaian adalah bertambahnya suatu benda karena pengaruh perubahan suhu. Seperti itu. Nah, lanjutkan yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada peristiwa. Ditanya perubahan wujudnya. Kita cek satu-satu. Pembuatan minyak kayu putih itu dari padatan ke cair. Benar atau salah? Halo? Nomor 5, yang pertama kegiatan pembuatan minyak kayu putih. Ada yang pernah tahu pembuatan minyak kayu putih? Pembuatan minyak kayu putih itu terjadi menggunakan proses namanya penyulingan. Jadi proses penyulingan ini nanti daun kayu putihnya tadi itu dikukus, kemudian uapnya nanti didinginkan. Setelah didinginkan, uap dari kukusan daun minyak kayu putih tadi akan berubah menjadi cairan atau minyak kayu putihnya. Jadi untuk perubahan wujudnya, pembuatan minyak kayu putih ini dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair, seperti ini. Kemudian kita lanjut, nomor 2. Penggunaan kapur barus. Perubahannya dari gas ke padat, benar nggak? Kapur barus perubahan wujudnya? Benar. Kapur barus itu awalnya berbentuk apa? Padat ke apa? gas. Nah, jadi benar nggak pernyataan ini, gas ke padat? Pernyataan gas ke padatnya benar atau salah? Salah. Harusnya dibalik ya, padat dulu, baru gas. Jadi yang 1 dan 2 ini salah. Kita lanjutkan. Nah. Nomor 3, mencetak gula Jawa cair jadi padat. Benar? Betul. Oke. 4, terjadinya embun. Dari gas menjadi cair. Benar atau salah? Salah. Embun tadi terbentuk dari apa? Embun terbentuk dari titik-titik uap air yang kemudian berubah menjadi titik-titik air. Jadi perubahan wujud benda pada saat terjadinya embun itu benar, dari gas menjadi cair. Jadi untuk nomor 5 pernyataan yang tepat itu adalah 3 dan 4. Ini di sini. Ini enggak kelihatan ya. 3 dan 4. Dan nomor 5 yang D. Ini yang ditanyakan? Belum. Nah, dilanjut. Sebutkan 2 hal yang berhubungan dengan peristiwa konveksi. Apa aja tadi? Hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa konveksi. Konveksi, zat perantaranya ikut bergerak. Selanjutnya, peristiwa konveksi ini biasanya terjadi dari perpindahan zat perantara dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi nanti misalkan seperti saat kita memanaskan air, air yang bersuhu lebih tinggi itu ada di bagian bawah kan awalnya. Kemudian nanti yang suhu tinggi tadi yang panas bergerak ke atas, sehingga bagian air yang dingin itu akan berpindah mendekati sumber panas. Seperti itu, putar-putar terus, namanya peristiwa konveksi, sampai keseluruhan suhu airnya sama besar. Seperti itu. Itu untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut yang nomor 6 ya. Nomor 6 sama, masih ada kegiatan. Maaf. Oke, yang nomor 6. Nomor 6 ada kegiatan, kemudian disuruh menentukan perubahan wujud benda yang tepat.
Yang pertama, meletakkan es di tempat terbuka. Apa yang terjadi apabila kita meletakkan es di tempat terbuka? Esnya akan menjadi mencair. Di situ menyublim. Jadi nomor 1 pernyataannya kurang tepat. Tidak tepat. Kemudian yang nomor 2, merebus air sampai mendidih. Setelah mendidih, kira-kira perubahan wujud yang terjadi? Menguap, benar atau salah? Merebus air sampai mendidih. Apa yang terjadi jika air dididihkan? Menguap. Airnya akan menguap. Jadi nomor 2 jawabnya benar. Kemudian yang 3, meletakkan kamper. Kamper ini kapur barus. Apa yang terjadi jika kapur barus diletakkan di almari? Wujud yang terbentuk, wujud yang menyublim dari padat menjadi gas. Nyala nomor 3. Kemudian nomor 4, memasukkan air ke dalam freezer. Air dimasukkan ke freezer. Maka perubahan wujud yang terjadi adalah Padat. memadat atau membeku dari cair ke padat. Oke. Kemudian yang terakhir 5, memanaskan mentega. Mentega dipanaskan. Wujud awalnya padatan, setelah dipanaskan Cair. Jadi perubahan wujudnya adalah mencair. Nah, jadi nomor 6, pernyataan yang benar yang mana? Pernyataan yang tepat untuk jawaban nomor 6 adalah 2 dan 4. Jawabnya yang C. Seperti itu. Sekarang kita lanjut. Apa perbedaan pembekuan dan pencairan? Apa tadi bedanya membeku dan mencair? Kalau membeku perubahan wujudnya dari membeku perubahan wujudnya dari cair menjadi padat. Butuh panas atau melepas panas? Dulu. Jadi untuk peristiwa membeku, ini perpindahan panas yang terjadi adalah melepaskan panas. Dia prosesnya ini melepas panas atau melepas kalor. Sedangkan mencair, perbedaannya kalau mencair, perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Kemudian untuk perpindahan penggunaan kalornya, dia membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Seperti itu. Ini untuk jawaban nomor 6. Sekarang kita lanjut yang nomor 7. Di sini ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer kemudian dipanaskan. Nah, di sini ada seperti sedotan modelnya. Jadi ada pipa lubang seperti itu, kemudian dimasukkan ke dalam air dingin, lama-kelamaan akan muncul gas. Terbentuknya gelembung gas yang ada dalam gelas kimia tersebut disebabkan karena mengapa bisa terbentuk gas? Apa yang terjadi jika labu Erlenmeyer yang kosong berisi udara itu dipanaskan? Jadi apabila gas dipanaskan, lama-kelamaan gasnya kan akan memuai. Nah, karena pemuaian gas tadi, volumenya menjadi lebih besar, sehingga nanti gasnya akan keluar. Gasnya keluar melalui pipa, ya pipa maaf, seperti sedotannya di sini. Kemudian dilepaskan gelas kimia yang berisi air dingin sehingga terbentuklah gelembung gas. Jadi untuk nomor 7 jawabnya yang A. Gas di dalam labu Erlenmeyer memuai. Yang di sini. Nomor 7, pemuaian dan penyusutan ada yang ditanyakan? Enggak, kalau tidak ada kita lanjutnya nomor 8. Di nomor 8 ini ada peristiwa penyusutan.
Penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda padat, cair, dan gas yang disebabkan karena adanya penurunan suhu atau suhunya lebih rendah. Di bawah ini yang merupakan penyusutan benda padat. Contoh penyusutan yang terjadi pada benda padat. Kalau pada kabel telepon akan mengalami penyusutan pada siang hari atau pagi hari. Bila penyusutan dan pada siang hari dia mengendur, pada pagi hari dia mengencang. Kenapa kok pas pagi hari dia mengencang? Jadi benar, nomor 8 yang A, kabel telepon itu saat panas, suhu udara tinggi siang hari, ini dia akan mengendur. Logamnya akan memuai. Sedangkan pada pagi hari, karena udaranya dingin, maka kabel telepon tersebut akan mengalami penyusutan. Seperti itu. Untuk nomor 8. Kemudian, apa yang menyebabkan penyusutan pada benda padat? Benda padat dapat menyusut apabila terjadi penurunan suhu atau suhu lingkungannya menjadi rendah, itu nanti benda padat akan mengalami penyusutan. Kita lanjutkan ya, nomor 9. Nomor 9 ada gambar kamper yang digantung pada lemari pakaian. Lama-kelamaan, kamper yang awalnya besar itu akan menjadi kecil, semakin sedikit. Hal ini dinamakan proses perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus. Menyublim. Nomor 9 jawabnya yang C. Apa penyebab dari penyubliman? Kenapa kok kapur barus bisa menyublim? Penyubliman diakibatkan adanya kenaikan suhu atau pertambahan panas. Kalau semakin panas, maka proses penyublimannya akan semakin cepat. Jadi benda padat tadi akan semakin cepat membentuk gas. Seperti itu. Ini untuk nomor 9. Lanjutnya nomor 10. Nomor 10, penyusutan benda cair hanya berupa ukuran dan bentuk, tetapi volumenya tetap. Terdapat pada peristiwa, di sini ada gambarnya jadi. Pembuatan agar-agar. Nah, pernyataan yang kira yang mana? Paham kamu guru loh. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A coba. Ketika agar-agar buatan ibu masih bersuhu tinggi dalam wadah penuh, tetapi setelah adanya penurunan suhu, maka ukurannya sedikit berkurang, tetapi volumenya tetap. Sedangkan yang B, ketika agar-agar buatan ibu masih bersuhu tinggi dalam wadah penuh, setelah adanya penurunan suhu, maka ukurannya tambah banyak, tetapi volumenya tetap. Yang C, ketika agar-agar buatan ibu masih bersuhu tinggi dalam wadah penuh, tetapi setelah adanya kenaikan suhu, maka ukurannya sedikit berkurang, tetapi volumenya tetap. Yang terakhir, suhu pada ukuran suhu, maka ukurannya sedikit berkurang, tetapi volumenya tetap. Oke. Jadi gini, untuk penyusutan itu kan dipengaruhi oleh adanya penurunan suhu. Semakin dingin, maka dia akan mengalami penyusutan yang semakin besar, semakin ukurannya semakin kecil. Seperti itu. Nah, di agar-agar, pembuatan agar-agar tadi, awalnya kalau misalkan suhunya panas, ditaruh di cetakan, kan cetakannya penuh. Kemudian dimasukkan ke kulkas, lama-kelamaan ukurannya jadi semakin kecil. Menjadi semakin kecil karena pengaruh dingin tadi, sehingga pilihan yang tepat untuk jawaban nomor 10 adalah yang A. Ketika masih bersuhu tinggi dalam wadah penuh, tetapi setelah penurunan suhu, maka ukurannya sedikit berkurang. Seperti itu. Untuk nomor 10 ada yang ditanyakan? Tidak ada? Enggak, kalau tidak ada, kita lanjut uraiannya. Apa yang menyebabkan agar-agar bisa padat? Kenapa agar-agar yang cair tadi tiba-tiba bisa menjadi padat?
Kalau dilihat berdasarkan kalornya, agar-agar itu kan biasanya ditaruh kulkas biar cepat memadat. Berarti yang mempengaruhi agar-agar supaya jadi padat adalah suhu rendah. Sehingga untuk jawaban nomor 10, apa yang menyebabkan agar-agar bisa menjadi padat adalah adanya penurunan suhu. Itu bisa menyebabkan agar-agar berubah wujud menjadi padatan. Seperti itu. Kita lanjut yang nomor 11. Ada gambar termometer. Di saat kita demam, biasanya ibu selalu menempelkan termometer di badan kita, sehingga ibu bisa mengukur dan melihat tinggi suhu badan. Termometer adalah alat pengukur suhu yang berisi titik-titik. Air raksa, air alkohol, air mineral, atau air keras. Air raksa. Air raksa, oke, 11. Termometer sendiri ada termometer yang diisi menggunakan raksa, ada juga yang diisi menggunakan alkohol. Jadi kalau misalkan di rumah kalian nanti termometernya, airnya yang di tengah-tengah yang naik turun itu warnanya merah, itu berarti termometernya diisi menggunakan alkohol yang diberi zat pewarna. Tapi kalau misalkan termometernya apa sih bang? warna perak, itu Apa ini? dia berisi air raksa. Jadi untuk pilihan jawabannya nomor 11 bisa dijawab 2, bisa A, bisa B. Seperti itu ya. Untuk macam termometer, nanti ada termometer badan, ada termometer ruangan, kemudian ada termometer yang digunakan untuk laboratorium. Sekarang kita lanjut nomor 12. Seorang anak membawa 3 balon di terik matahari. Selang beberapa saat, salah satu balonnya meletus. Mengapa balon tersebut bisa meletus? Karena volume di dalam balon memuai. Oke, karena volume udara di dalam balon memuai. Jadi 12 jawabnya yang C. Volume udaranya yang memuai ya. Dan kita lanjutkan nomor 13. Ini ada sifat benda. Benda A, benda B, benda C berdasarkan volume dan bentuknya. A itu volumenya berubah, bentuknya